Kepada yang terhormat Bapak Dodo Najmudin selaku tutor mata kuliah logika. Perkenalkan, nama saya Filipus Wijaya dengan NIM 0518819928. Berikut jawaban saya dari tugas 1. Untuk jawaban yang pertama, term merupakan unsur dari suatu pernyataan yang bisa berupa kata, frasa, atau simbol dengan makna tertentu. Pada hakikatnya, term terbagi ke dalam beberapa jenis. Berikut 4 jenis term. Yang pertama ada term berdasarkan konotasi. Term berdasarkan konotasi mengacu pada makna atau sifat yang melekat, bukan objek fisik. Dan term berdasarkan konotasi dibagi menjadi hakikat abstrak, yaitu konsep tak berwujud seperti keadilan, hakikat konkret, objek nyata, contohnya seperti gedung Mahkamah Konstitusi. Yang keempat ada sifat abstrak, yaitu karakter non-fisik, contohnya seperti kesetiaan. Yang keempat ada sifat konkret, yaitu seperti ciri fisik, seperti contohnya basah. Lalu yang kedua ada term berdasarkan denotasi. Term ini mengacu pada makna literal, yaitu dibagi menjadi 2, term umum dan term khusus. Term umum itu mencakup universal, yaitu memiliki seluruh kelompok, contohnya negara yang demokratis. Yang kedua ada kolektif, menunjuk kesatuan dari banyak individu, contohnya seperti WTO. Lalu yang kedua jenis dari term berdasarkan denotasi adalah term khusus. Term khusus ini ada partikular. Partikular itu menunjuk sebagian, contohnya seperti beberapa negara berkembang. Yang contoh yang kedua ada singular, yaitu menunjuk suatu objek, contohnya Universitas Harvard. Lalu term yang ketiga, term berdasarkan predikamen, yaitu term yang berdasarkan peran term sebagai predikat. Term ini ada mencakup 2 jenis, yaitu substansi dan aksidensia. Substansi adalah inti atau dasar yang berdiri sendiri, contohnya sistem ekonomi kapitalis. Yang kedua ada aksidensia, yaitu ciri yang tidak mengubah hakikat konkret, contohnya tingkat perekonomian. Dan term yang keempat, term berdasarkan predikabel. Term ini mengacu pada sifat yang dapat dipredikasikan terhadap subjek. Ya, ada 3 contohnya, yaitu substansi, kualitas, kuantitas. Substansi yaitu eksis secara mandiri, contohnya hukum negara. Yang kedua ada kualitas, yaitu sifat atau keadaan, contohnya stabilitas ekonomi. Yang ketiga ada kuantitas, yaitu ukuran atau jumlah, contohnya seperti populasi kota Jakarta. Lalu jawab untuk nomor yang kedua, yaitu penjelasan mengenai sesat pikir. Jadi ini sesat pikir yang saya ambil, yaitu seperti sesat pikir formal. Sesat pikir formal yaitu kesalahan yang terjadi karena struktur argumen yang salah, bukan isi. Contohnya, jika negara itu demokratis, maka ada pemilu. Negara A mengadakan pemilu, jadi pasti demokratis. Hal ini keliru karena tidak semua pemilu mencerminkan demokratis sejati. Cara menghindarinya ada 4. Yang pertama, pahami logika dasar dan bentuk argumen yang valid. Yang kedua, periksa hubungan antara premis dan kesimpulan secara kritis. Yang ketiga, hindari menarik kesimpulan terburu-buru dari satu akibat. Yang keempat, latih berpikir logis dan analitis dengan diskusi dan studi kasus. Jadi kesimpulannya adalah, sesat pikir formal adalah bentuk kekeliruan logis yang terletak pada struktur argumen, bukan isi. Untuk menghindarinya, diperlukan pemahaman yang baik terhadap logika formal dan praktik menguji validitas bentuk argumen. Tanpa itu, seseorang bisa menyimpulkan sesuatu yang salah meskipun tampaknya meyakinkan di permukaan. Terima kasih.